Hidup bersyukur itu kan pola pikir yang kita harus latih ya, bukan tergantung pada zaman bersaing atau tidak. Saudara-saudara, kalau Anda lihat persaingan, mal-mal besar itu loh, itu berada di samping toko kecil. Kadang orang merasa, aduh tokoku kecil gini apa bisa bersaing dengan mal. Ternyata saudara, semua itu punya hubungan karma masing-masing. Ada orang yang kalau mau beli barang sepele aja. Untuk apa saya pergi ke mall, nyari parkirnya susah, kemudian nanti masuknya jauh, dan kadang-kadang nanti mata ini sakit mata, lihat sana, lihat sini, akhirnya beli lebih banyak. Sudahlah beli di toko sebelah ini aja, lebih simple. Saya tinggal parkir di depan tokonya, langsung saya beli, selesai langsung saya bawa pulang. Akhirnya toko yang kecil itu pun bisa bertahan. Dan mall yang besar itu juga tetap ada peminatnya, masing-masing ada. Sehingga kalau tadi Anda mengatakan, aduh, persaingan bagaimana bisa bersyukur, tetap bisa. Saudara-saudara, kalau Anda lihat di banyak tempat, toko-toko itu selalu berjejeran yang sejenis. Di Samarinda tentu saya sudah tahu itu ada toko yang toko emas jejer semua. Ya, itu ada. Dan saya kira bukan hanya di Samarinda saja, di semua kota seperti itu. Toko jejeran semua. Kalau Anda takut persaingan, ya nggak usah buka toko apa-apa, karena di dunia ini mana ada yang Anda bisa sendirian. Anda buka toko emas, ya tetap ada. Dan Anda kalau bukanya toko emas sendirian, malah nggak laku. Justru harus tokonya jejeran. Kalau di Surabaya ada satu mall, khusus isinya toko emas. Ada itu. Itu toko emas. Barang mahal. Kemudian ada juga toko ban. Itu cenderung juga jejer semua toko ban di kota-kota tertentu. Terus toko buah-buahan. Itu jejer toko buah-buahan. Apalagi kalau Anda pernah ke Blitar. Oh aduh, satu jalan jualan buah semua. Kalau kebetulan musim rambutan, rambutan semua. Kalau di Samarinda, amplang semua. Ya, kuku macan itu amplang semua. Jejeran semua. Kemudian nggak mau saingan, ayo kamu minggir, malah nggak laku. Yang jual amplang sendirian nggak laku. Ini justru banyak rame gitu, malah jadi laku. Jangan pernah takut bersaing. Karena di dunia ini isinya adalah persaingan. Anda lahir pun hasil persaingan dari jutaan sperma untuk menemukan sel telur. Itu persaingan semua itu. Nah, jadi ketika Anda bisa memenangkan persaingan, itu Anda sudah bersyukur. Lah bagaimana sekarang? Orang jual amplang, wah amplang orang Riau nggak tahu nih, kuku macan, ya di Samarinda itu satu jalan itu jualan kuku macan mungkin ada mungkin 50 kios itu kuku macan semua. Kalau di Blitar ya buah-buahan, kalau di kota lain banyak sekali, pokoknya ada kota tape semua di situ pinggir jalannya semua. Nah, sekarang bagaimana kita memenangkan persaingan sebetulnya? Ya, Anda mau buka bengkel, semua orang bisa buka bengkel. Anda mau buka restoran, semua orang bisa buka restoran. Anda mau buka toko, semua bisa buka toko. Apa saja yang Anda bisa, semua orang juga bisa. Nah, problemnya sekarang memenangkan persaingan. Anda coba lihat toko yang jualan, misalnya jualan makanan tadi, ya kalau di Samarinda jualan kuku macan, saya nggak tahu kalau di Riau jualan apa. Kadang-kadang kita mau berhenti di toko A, tapi karena jalanan rame, akhirnya kita berhenti 2 atau 3 kios dari toko A tadi. Akhirnya kita, enggak apa-apa lah di sini aja daripada balik sana ya males. Sudah beli di sini sama aja. Ini kayak kuku macan gini ya. Ya sudah, gorengan kuku macan itu adalah gorengan bagi Anda yang bukan orang Samarinda, nggak tahu. Dikiranya orang Samarinda karena ganas-ganas nih kuku macan
dimakan semua. Kuku macan adalah nama kerupuk sebetulnya, ya, jenis kerupuk. Jadi di Samarinda khasnya itu, atau disebut amplang tadi, itu kadang kita, aduh kebablasan nih, kelewatan nih, maunya beli di toko A ini, kios A ini ternyata kelewatan. Biasanya langganan saya di kios A itu, tapi ini kelewatan. Sekarang saya sampainya di 3 atau 5 kios dari situ. Ya sudah, nggak apa-apa, beli sini ya sama aja. Dan ternyata setelah kita nyoba, enak juga dimakan. Dan akhirnya kita jadi ada pelanggan, jadi langganan juga di sana. Artinya apa? Saya mau pergi ke toko A, kok bisanya pergi ke toko B yang 5 kios jaraknya dari situ. Kenapa? Karena pada saat itu buah karma baik yang menghubungkan toko A, pemilik toko A dengan saya, belum berbuah. Yang berbuah adalah buah karma baik yang menghubungkan toko B yang 5 toko jaraknya yang beda, itu berbuah dengan hubungannya dengan saya. Sehingga saya akhirnya beli di toko B tadi. Akhirnya toko B memenangkan persaingan pada saat itu, memenangkan persaingan dengan toko A. Jualannya sama. Maka toko B juga harus bersyukur. Ini kalau kita ngomong tentang toko. Tapi sekarang Anda yang mungkin dari berbagai tempat, Anda sekarang memilih pegawai misalnya. Anda yang punya toko atau Anda yang punya kantor, Anda memilih karyawan. Anda punya persyaratan. Karyawan, 1, misalnya pria. 2, umur di bawah 30. 3, lulusan S1. 4, punya pengalaman kerja sekian tahun. Sudah. Semua orang yang mendaftar itu memenuhi persyaratan. Kalau tadi Anda mengatakan, bagaimana ini hidup banyak persaingan, terus Anda mau daftar sendiri, yang lain semua dilarang datang. Nggak mungkin. Anda harus datang, bersaing dengan mereka. Nah, sekarang modal untuk memenangkan persaingan itu apa? Kebajikan, karma baik, memiliki pikiran baik, memiliki ucapan baik, memiliki perilaku baik, banyak berpikir baik, banyak berucap baik, banyak berperilaku baik. Itu yang memenangkan persaingan. Tadi ada 5 orang yang mendaftar karyawan di usaha kita. Semuanya kualifikasinya sama. Tapi kenapa dari si A, si B, si C, si D, si E ini kok saya milih si B? Setelah saya ngomong-ngomong dengan semua, saya merasa paling cocok dengan si B. Padahal semua kualitasnya sama, pinternya sama. Karena ternyata si B ini punya karma baik lebih banyak daripada yang lain. Oleh karena itu, Saudara Kendrick, kalau kita mau memenangkan persaingan, karena kita tidak mungkin tanpa persaingan di dunia ini, maka kita harus memperbanyak kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Memperbanyak kebajikan itu adalah kalau kita bersyukur bahwa hari ini saya punya kesempatan berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya. Selama Anda tidak pernah mensyukuri hidup Anda saat ini, maka Anda kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Karena Anda merasa, aduh untuk apa saya berbuat baik? Toh hidup persaingan, aku nggak bisa mengalahkan semua. Kalau Anda sudah tidak berani bersaing, Anda tidak berani menghadapi kenyataan, maka selamanya Anda tidak akan mendapat kemajuan. Tapi ketika persaingan itu Anda jadikan semangat untuk Anda maju, justru dengan adanya persaingan ini saya harus menambah kebajikan, ketika kegagalan datang saya tetap menambah kebajikan, maka akhirnya kebajikan itulah yang akan mendukung Anda memenangkan persaingan. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan Saudara Kendrick, dan mungkin itu juga menjadi jawaban untuk banyak pertanyaan yang tadi seperti Romo tadi yang misalnya Romo dari apa tadi, dari Bali misalnya, dan lain sebagainya, itu semua adalah Romo Singgih misalnya, itu semua kita bisa memenangkan persaingan kalau kita memperbanyak kebajikan. Saya kira demikian, saya kembalikan Romo Afan.